Oke teman-teman masri.id, selamat bertemu kembali di channelnya masri.id di malam hari ini. Jadi saya buat video ini di malam hari. Sebenarnya saya tuh bingung ketika saya sendiri juga sudah lulus di UT. Kemudian banyak muncul pertanyaan di kolom komentar YouTube saya yang berkaitan dengan pada saat ini itu kan baru pelaksanaan tutorial online ini memasuki minggu kedua. Jadi ini tuh memasuki sesi kedua. Sesi pertama tentunya teman-teman adalah suatu cobaan yang berat mungkin ya. Karena apa? Karena minggu kemarin di mana sesi pertama itu dimulai, itu berbarengan dengan masa liburan Lebaran, mudik. Jadi banyak kegiatan yang mungkin itu mengganggu aktivitas perkuliahan teman-teman atau mungkin aktivitas teman-teman dalam mengikuti tuton, padahal itu adalah baru sesi pertama. Dan di kolom komentar YouTube saya sebenarnya banyak banget pertanyaan yang berkaitan dengan tuton. Dan saya juga mohon maaf bagi subscriber saya atau mungkin yang baru menemukan channel saya. Mohon maaf saya tidak bisa membalas satu persatu. Karena apa? Karena di minggu kemarin saya sendiri juga lagi cuti dan saya itu mudik ke kampung halaman saya. Tetapi ada beberapa yang sudah saya coba untuk membalas secara singkat di kolom komentar YouTube saya. Banyak pertanyaan yang tentunya ini adalah berkaitan dengan tuton dan juga yang lainnya. Saya sendiri juga bingung teman-teman, bingung mau membuat konten apa karena saya sudah lulus. Saya tidak bisa mengakses menggunakan akun-akun saya ketika saya aktif perkuliahan dan sekarang ini lulus, tentunya kan tidak bisa masuk ke dalam sistemnya baik tutor atau mungkin yang lainnya. Untuk membuat tutorial yang berkaitan dengan masuk ke sistem-sistemnya UT, terus terang saya sudah tidak bisa lagi teman-teman. Tapi saya akan mencoba menjawab pertanyaan teman-teman menggunakan pengalaman-pengalaman yang sudah saya lalui selama ini, selama 8 semester kuliah di UT, aktif tuton, dan sebagainya. Tanyakan saja di kolom komentar, kalau bisa ya saya jawab menggunakan video. Kalau mungkin itu jawabannya bisa singkat, langsung saja jawab di kolom komentar. Dan teman-teman, terima kasih teman-teman selama ini yang sudah subscribe channel saya, masri.id, yang dulunya namanya Masri Tepen, sudah saya rubah menjadi Masri ID. Itu sebenarnya saya akan berangsur-angsur beralih membagikan konten-konten yang tentunya itu tidak membahas UT lagi, tapi masih berkaitan dengan dunia pendidikan ya. Jadi teman-teman, di video kali ini sedikit opening saja. Banyak ya teman-teman yang bertanya kepada saya, Mas kok jarang bikin konten, Mas kok jarang upload video, Mas kenapa menjawab pertanyaan di kolom komentar lama. Ya itu tadi, karena alasan pertama saya itu saya sudah lulus. Ketika saya akan membuat konten itu kan tentunya tidak mudah, apalagi menjawab pertanyaan teman-teman menggunakan sebuah video atau mungkin jadiin konten. Saya kan harus analisis dulu, apa sih pembaruan-pembaruan yang UT itu terapkan biar nanti pas di saat ini. Kalau memang itu aturan-aturannya masih aturan yang lama, teman-teman bisa cek di video di saya, itu sudah banyak banget yang saya buat, baik tentang tuton atau mungkin tentang cara belajar dan sebagainya lama ini. Karena di konten-konten saya itu hanya sharing selama saya menjalani perkuliahan di UT. Tapi ketika saya sudah lulus, saya tidak bisa membagikan apa-apa terkait dengan sistem-sistem yang ada di dalam UT atau mungkin sistem yang kita harus login. Saya sudah tidak bisa lagi karena sudah lulus. Dan cara saya untuk membantu teman-teman yang mungkin masih mahasiswa baru atau mungkin belum tahu perkuliahan UT itu seperti apa, yaitu tadi menggunakan pengalaman yang sudah saya lalui selama ini. Nah teman-teman, ini sudah berapa menit? Sekitar
6 menit saya membuat opening ini. Semoga teman-teman yang kemarin mungkin menanyakan, "Kenapa sih Mas sudah nggak bikin konten lagi?" Jawabannya adalah seperti ini, saya bingung membuat konten apa karena saya sudah membuat konten tentang pengalaman di kuliah di UT itu sudah banyak banget, dan itu saya kira sudah komplit, teman-teman bisa lihat. Misalnya ada perubahan, saya sendiri tidak bisa memastikan apakah ada perubahan yang terbaru atau tidak karena saya tidak bisa masuk ke dalam UT, ke dalam sistemnya seperti Tuton atau mungkin nanti admisi. Kalau kemarin tadi saya membuka admisi masih bisa, tapi kalau membuka Tuton itu sudah tidak bisa karena harus aktivasi. Dan saya sudah tidak bisa aktivasi, teman-teman. Baik teman-teman, saya akan mencoba ya teman-teman ya, mencoba menjawab pertanyaan yang ada di kolom komentar YouTube saya ini, yaitu yang terbaru ya. Saya ambil yang terbaru 5 jam yang lalu, yaitu dari Kak Anak Domba. Kak mau tanya, gimana ya kalau di akun saya tidak muncul complete progress-nya padahal biasanya muncul? Pasti ini semester 2 atau 3 ya, karena dia sudah punya pengalaman. Jadi progres di dalam Tuton yang tombol warna biru, hijau, ketika teman-teman sudah mengupload jawaban atau mungkin sudah absensi atau mungkin sudah melakukan tanggapan ataupun aktivitas di dalam Tuton itu sudah teman-teman lalui, biasanya berubah menjadi warna hijau. Bagaimana kalau progres itu tidak berubah? Jawabannya adalah abaikan saja teman-teman. Abaikan saja, entah itu berubah warna atau tidak, teman-teman abaikan saja. Yang penting teman-teman melaksanakan proses demi proses yang ada di dalam Tuton. Abaikan saja teman-teman. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, 9 jam yang lalu. Terima kasih sudah membantu saya. Ini yang berkaitan dengan, jadi cuma di kolom komentar itu ada cuma ucapan terima kasih karena saya sudah membuat konten tentang cara menjawab diskusi menggunakan teks dan gambar. Teman-teman lihat di video saya. Memberikan jawaban di diskusi menggunakan teks dan gambar itu cukup mudah ya teman-teman, tinggal di menu itu kan sudah ada, tinggal ketik. Kalau misalnya teman-teman menambahkan gambar, tinggal cari menu insert gambar. Kemarin juga ada pertanyaan, Kak, penjelasannya kurang yang berkaitan dengan memasukkan sebuah grafik. Nah, teman-teman kalau di halaman Tuton itu memasukkan grafik itu tidak ada. Maka teman-teman harus membuat grafik atau mungkin tabel di luar dulu. Misalnya tabel apa, teman-teman buat di Excel, atau mungkin grafik apa, teman-teman buat di Microsoft Word, atau mungkin apapun yang teman-teman bisa buat menggunakan grafik. Kemudian grafik ataupun tabel yang teman-teman sudah buat itu di crop, dirubah menjadi gambar, lalu nanti di insert ke dalam halaman Tuton tersebut. Nah, caranya adalah seperti itu. Sudah saya buatkan videonya. Kalau mungkin video ini terlalu panjang, saya akan membahas tentang perkuliahan di UT atau mungkin apapun yang UT itu mungkin 1 minggu 1 kali. Nah, dan durasinya akan saya panjangin mungkin lebih dari 30 atau mungkin dari 40 menit, dan akan saya buat primer dan akan tayang di malam hari mungkin sekitar jam 7 malam atau mungkin 8 malam. Kenapa saya buat primer teman-teman? Karena di primer tersebut kan seperti live streaming atau mungkin seperti live. Di situ ada kolom chat. Nah, di situ teman-teman nanti bisa diskusi di kolom chat yang tersedia ketika saya membuat video ini menjadi primer. Nah, seperti itu ya teman-teman, maka video ini pasti akan sangat panjang. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi kita teman relax aja ya. Karena saya terakhir membuat video atau mungkin mengupload video di konten masri.id tentang UT ini sekitar tanggal 31 Maret. Berarti ini sudah sekitar setengah bulan saya tidak lagi membuat konten tentang UT. Kemudian pertanyaan selanjutnya, 2 hari yang lalu, kalau nilainya cuma 4, berarti kecil sekali ya Kak. 3 dari absensi,
dan satu dari forum diskusi. Satu itu kira-kira poinnya berapa? Nah, teman-teman, kalau teman-teman itu di kolom nilai diskusi itu muncul angka satu, itu pasti tutor teman-teman itu mungkin salah menginput, atau memang itu nilainya cuma satu karena teman-teman dalam menjawab atau memberikan diskusi hanya copy paste dari Google atau mungkin menggunakan chat GPT, atau mungkin intinya teman-teman menjawabnya itu tidak sesuai dengan tema atau mungkin tidak sesuai dengan materi yang didiskusikan di tutan tersebut. Jadi satu itu ya nilainya benar-benar satu karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkan pertanyaan. Nah, caranya gimana biar nanti teman-teman itu mau mengedit atau mungkin memberikan tanggapan ya teman-teman, jawaban teman-teman tadi di-replay lagi, atau pertanyaan yang ada di diskusi tadi itu teman-teman jawab kembali, jawab ulang dengan jawaban yang berbeda dari sebelumnya. Ya teman-teman referensi dari Google, referensi dari buku manapun kan boleh, cuma ya jangan plek 100%. Ya teman-teman pelajari dulu dan kemudian ubah menjadi kata-kata atau mungkin narasikan ke dalam kalimat yang itu kalimat teman-teman, bukan kalimat dari Google. Caranya adalah seperti teman-teman. Kak, saya sudah klik ketersediaan Tuton, tapi kok matkulnya masuk to web semua ya? Kenapa ya Kak? Nah, ini sudah melakukan klik kesediaan mengikuti Tuton atau mungkin proses mengikuti Tuton itu teman-teman sudah lalui, ternyata mata kuliah teman-teman itu masuknya ke to web. Itu bagaimana? Menurut informasi dan ada beberapa pengalaman sharing bagi teman-teman, kalau mata kuliah yang dituwebkan itu memang harus dituwebkan. Nah, ini biasanya teman-teman yang PGSD atau mungkin PG PAUD, prodi-prodi yang lain, yang itu mata kuliah itu memang harus tuweb. Biasanya memang PGSD dan PGTK yang itu harus tuweb. Karena apa? Karena kalau teman-teman tidak bergabung di Pokjar, biasanya memang di tuweb. Tapi kalau teman-teman gabung di Pokjar, biasanya tutorial tatap muka secara langsung offline di satu tempat yang memang itu sudah disediakan oleh Pokjar dengan biaya sendiri, tapi ada tambahan biaya. Nah, untuk kenapa mata kuliah muncul di web, kan mata kuliah itu memang harus kan, seperti di prodi saya dulu, kalau mata kuliah berpraktek itu ya harus web. Kalau tutor itu hanya bantuan aja, informatif aja sifatnya, atau mungkin pemberian tutor itu memberikan materi aja. Tapi kalau absensi dan sebagainya itu biasanya di web. Mungkin jawaban saya seperti itu. Teman-teman nggak masalah, misalnya teman-teman mata kuliah teman-teman itu muncul di web, ya lakukan web. Kalau teman-teman mata kuliahnya muncul di Tuton, ya lakukan Tuton. Nah, kalau keduanya tidak muncul, nah teman-teman bisa ikut TMK. Bobot dari nilai dari web, Tuton, TMK berbeda-beda teman-teman. Kalau web itu kalau nggak salah 40 ya, 40 atau mungkin 50. Kalau Tuton itu 30 kalau nggak salah, ke TMK itu 20%. Begitu ya teman-teman. Jadi intinya web itu paling besar nilainya yang nanti bisa dikontribusikan ke dalam nilai UAS. Jadi teman-teman yang mata kuliahnya itu muncul di web, justru malah kebetulan ya nanti teman-teman itu bisa mendapatkan nilai yang lebih besar. Lanjut, izin bertanya Kak, gimana cara edit atau hapus diskusi ya? Mohon dijawab. Hapus dan edit diskusi, kalau zaman dulu ya, zaman saya, tapi nggak tahu, makanya sistem sekarang kan nggak tahu, nggak bisa login, nggak bisa mengecek apakah bisa atau tidak. Tapi kalau pengalaman yang sudah saya lalui selama saya berkuliah di UT, untuk edit dan hapus diskusi itu jika melebihi dari kalau nggak salah tuh 30 menit kalau nggak salah ya, itu sudah tidak bisa lagi. Tapi kalau masih 30 menit itu masih bisa. Saya nggak tahu, itu lupa 30 menit atau berapa. Intinya kalau teman-teman itu belum lama ketika melakukan pengiriman diskusi itu masih bisa diedit. Caranya ada di video saya. Tapi kalau lebih dari itu, lebih dari mungkin 1 jam ya, 1 jam itu sudah tidak bisa diedit dan tidak bisa dihapus.
Nah, bagaimana cara memperbaikinya? Ya teman-teman seperti yang saya sampaikan di awal tadi, teman-teman replay kembali aja dan kemudian menjawab kembali. Atau mungkin teman-teman menjawab diskusi lagi. Nanti akan muncul dua nilai. Misalnya teman-teman itu mendapatkan di diskusi yang pertama, teman-teman mendapatkan nilai 50 misalnya. Kemudian teman-teman mengikuti diskusi lagi atau mungkin mereply lagi, menjawab diskusi itu kembali dan kemudian mendapatkan 90. Berarti nanti yang masuk ke dalam ton itu nilainya itu yang terbesar yang 90. Nah, gampang kan? Mudah kan? Jadi teman-teman di-reply aja atau mungkin memberikan diskusi lagi. Kan di tutor itu soal-soal diskusi itu kan teman-teman sifatnya adalah memberikan tanggapan teman-teman, diskusi teman-teman. Nilai itu diberikan oleh tutor berdasarkan semua jawaban yang teman-teman sampaikan. Begitu teman-teman. Lanjut, kita pertanyaan. Nah ini nih dari Kak Boyke Pardede 6126 yang kurang detail penjelasannya Pak, entah apa yang diklik nggak jelas. Memang di video yang saya buat itu kebanyakan saya sensor ya, karena apa? Karena di situ banyak data atau mungkin banyak jawaban yang memang itu harus saya sensor. Dan saya mohon maaf mungkin kurang detail atau mungkin kurang jelas. Tapi intinya sudah saya jawab di awal tadi ya, kalau insert gambar itu menggunakan menu insert gambar, tapi sebelumnya dibentuk gambar dulu. Kalau tabel ya teman-teman rubah dulu di bentuk tabel, bentuk gambar. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ini sudah 19 menit. Gak apa-apa, baru 19 menit. Kak, otomatis bisa TMK harus menghubungi admin UT atau bagaimana ya? Tidak usah teman-teman. Kalau TMK itu tidak usah menghubungi admin UT, nggak usah. Karena apa? Karena TMK itu mungkin fasilitas terakhir ya yang diberikan oleh UT. Semua mahasiswa yang tidak bisa web, tidak bisa tuton, itu pasti nanti bisa TMK. Nanti loginnya di minggu ketiga bersamaan tugas tuton. Ya, jadi teman-teman itu bisa login pada hari H. Alamatnya di mana? Alamatnya di tmk.ut.ac.id. Kalau belum berubah, itu tadi ya. Kalau belum berubah, alamatnya di tmk.ut.ac.id. Teman-teman di sana login menggunakan username itu nomor induk mahasiswa dan passwordnya kalau nggak salah tuh DDUT DDMMJJJJ atau U besar T kecil tanggal lahir. Di sana nanti ada keterangannya ya. Di halaman TMK itu ada keterangannya. Teman-teman login pakai apa. Kemudian lanjut pertanyaan selanjutnya. Kita relax saja karena ini kan kayak live streaming. Assalamualaikum, untuk jadwal UAS biasanya Sabtu Minggu atau gimana? Nah ini berkaitan dengan jadwal UAS. Itu Sabtu atau Minggu. Di video saya sudah banyak banget saya bahas tentang UAS. Apakah UAS itu jadwalnya Sabtu atau Minggu? Jawabannya adalah tergantung mata kuliah itu. Skema UASnya apa? Kalau skema UASnya itu THE, itu bisa hari Senin bisa, hari Selasa bisa, hari Rabu bisa, Kamis. Intinya bukan hanya hari Sabtu dan Minggu kalau THE ya. Itu kalau THE. Take home exam itu bisa jadwalnya bisa hari efektif. Karena apa? Karena teman-teman dalam mengerjakan UAS tersebut itu tidak ditentukan oleh harus pagi, harus siang, harus sore, harus malam, enggak. Mengerjakan pagi atau siang ya teman-teman bisa lakukan pengerjaan kapan saja. Sudah saya bahas banyak ya tentang THE. Teman-teman cari deh video saya, banyak banget pokoknya. Banyak banget yang saya bahas. Sudah ada playlistnya malah. Kemudian untuk ujian Sabtu Minggu itu biasanya apa? Biasanya adalah yang ujiannya itu adalah UTM, ujian tatap muka yang offline. Teman-teman datang ke suatu lokasi yang itu sudah diatur oleh masing-masing UPBJJ teman-teman atau mungkin UT daerah teman-teman sudah diatur. Kamu di mana nih? Kamu di mana? Maka pentingnya teman-teman nanti harus mendownload namanya KTPU, itu harus didownload biar tahu jadwal mata kuliah ini tuh skemanya apa, lokasinya di mana, atau mungkin THE kapan, harinya kapan, atau mungkin jadwalnya kapan. Itu sudah ada di KTPU. Itu pentingnya teman-teman harus mendownload KTPU nanti. Begitu ya. Jadi kalau saya ulang lagi,
Untuk skemanya THE itu bisa Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin itu bisa seperti itu tergantung nanti kode mata kuliahnya. Kemudian kalau Sabtu Minggu itu hanya yang UTM atau mungkin nanti UO tuh UO juga Sabtu Minggu. Lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Saya sudah mengisi ketersediaan mengikuti ton, sudah cek bagian cara pertama juga muncul satu sudah mengikuti ton, tapi kok hari hanya nggak muncul matkulnya. Kenapa? Ada beberapa kemungkinan ini. Kan kalau ikut ton, kalau dulu ya, kalau dulu lagi, itulah bukan kalau zaman saya berplan itu tahapnya ketika kita mengikuti ton itu memang saat registrasi mata kuliah itu ada kolom centang mengikuti ton itu teman-teman checklist itu langkah pertama. Kemudian langkah keduanya teman-teman harus aktivasi. Itu jika teman-teman itu masih semester 1 atau mungkin mahasiswa baru itu harus aktivasi. Karena fungsi dari aktivasi itu adalah untuk mendapatkan username dan password untuk login ke dalam Tuton. Nah, langkah ketiga adalah ketika teman-teman sudah login di halaman Tuton, maka teman-teman harus mengisi form kesediaan mengikuti Tuton. Jadi ada 3 langkah ini yang teman-teman harus lalui. Kalau salah satu ini kelewat, apalagi langkah pertama dan langkah ketiga yang terlewat, itu ya mata kuliah teman-teman itu tidak akan muncul di halaman Tuton. Walaupun teman-teman bisa login. Langkah kedua itu hanya aktivasi. Aktivasi itu hanya untuk mendapatkan username dan password aja. Tapi kalau langkah pertama, itu ibaratnya mata kuliah ini saya daftarkan ke dalam Tuton. Itu yang langkah pertama, yang ketika registrasi mata kuliah. Untuk kedua itu cuma aktivasi untuk mendapatkan username, dan langkah ketiga itu kayak semacam ada pertanyaan dari UT, apakah kamu benar-benar mau mengikuti ton yang sudah kamu daftarkan di awal tadi, dan kamu akan menjawab iya kalau mungkin teman-teman itu bersedia. Kalau tidak, ya jawab tidak, pasti tidak akan muncul. Kalau jawab iya, pasti nanti akan muncul. Kemungkinan yang pertama. Dan kemungkinan yang kedua, mungkin mata kuliah teman-teman itu terdaftar di TUWeb. Maka ketika teman-teman sudah kuliah di UT dan sudah eh, mempunyai prodi, mempunyai mata kuliah, teman-teman fokus ke dalam prodi masing-masing segala informasinya. Itu biasanya akan mengerucut ke dalam prodi itu. Walaupun nanti yang secara umum, informasi secara umum, teman-teman harus juga diperhatikan atau mungkin secara umum juga teman harus dibaca, tapi segala informasi tentang mata kuliah itu harus mengerucut ke prodi masing-masing. Karena apa? Belum tentu prodi FKIP itu sama dengan prodi prodi ilmu hukum atau mungkin prodi-prodi yang lainnya, itu bisa saja itu berbeda, teman-teman. Begitu teman-teman, langsung ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Abid Putra. Apakah tidak mengikuti tuton mempengaruhi peran nilai, Pak? Saja pertanyaan secara singkat aja ya. Apakah tuton itu mempengaruhi nilai? Jawabannya adalah mempengaruhi banget. Kenapa? Teman-teman mempunyai nilai tuton, nilai tuton itu bisa dikontribusikan ke dalam nilai UAS. Begitu. Kalau teman-teman itu tidak punya nilai tuton karena tidak mengikuti tuton, maka teman-teman tidak punya modal untuk dikontribusikan ke dalam nilai UAS. Nanti nilai mata kuliah teman-teman itu hanya dari hasil UAS. Kalau misalnya nanti UASnya itu teman-teman itu mendapatkan rendah atau mungkin di atas 30% ya, itu misalnya 40, ya bisa saja teman-teman mendapatkan nilai D. Bisa saja mendapatkan nilai D. Tapi kalau teman-teman ikut tuton dan mendapatkan nilai yang tuton teman-teman dapatkan tadi itu bisa dikontribusikan ke dalam nilai hasil UAS yang kecil tadi yang mungkin 40 itu. Nanti kan pasti akan naik. Mungkin menjadi 60 kan lumayan, nanti dapat C atau mungkin dapat B minus. Lumayan. Jadi berpengaruh nggak? Sangat berpengaruh. Banget lagi, berpengaruhnya pakai banget. Makanya ikut tuton. Tidak rugi ikut tuton, teman-teman. Bang, saya terlambat mengisi form ujian tuton, terus katanya otomatis terjun TMK. Pertanyaan saya, apakah nanti akan otomatis dapat TMK, ada notif dulu atau gimana, Bang? Karena seperti form ujian tuton itu sebenarnya
Sudah saya jawab ya, intinya TMK tidak ada notifikasi apapun, karena itu teman-teman nanti langsung login dan mengerjakan soal atau mengerjakan tugas. Soalnya matkul saya di e-learning belum muncul, kenapa ya? Apakah saya lupa aktivasi itu kan yang ingatkan teman-teman, bukan saya. Jadi kalau teman-teman kelewat atau mungkin lupa tidak aktivasi, sebenarnya kalau mungkin semester 2 tidak perlu aktivasi karena sudah bisa login menggunakan username dan password itu di semester satunya. Biasanya seperti itu teman-teman. Pak, maaf mau tanya, saya kan telat aktivasi Tuton dan pas lihat update Tuton tidak tersedia. Tetapi ketika saya cek e-learning, mata kuliah muncul dan bisa diakses. Kira-kira apakah saya jadi terjaring mengikuti Tuton atau mengikuti TMK? Kenapa muncul di halaman Tuton? Ya itu sudah jawabannya. Karena mata kuliah itu wajib Tuton. Seperti di prodi saya, mata kuliah berpraktek itu wajib Tuton karena segala pembimbingan berpraktek itu adanya di Tuton. Dan nanti pembimbingan itu secara tatap muka menggunakan virtual bersama dosen. Link dari webnya itu atau mungkin link dari virtualnya yang akan kita gunakan tatap muka bersama dosen itu linknya ada di dalam Tuton. Maka ketika mata kuliah teman-teman itu teman-teman tidak diregistrasikan dan teman-teman tidak mengisi form kesediaan mengikuti Tuton, tetapi di halaman Tuton muncul mata kuliah, berarti mata kuliah itu wajib Tuton. Teman-teman harus ikuti. Teman-teman kalau login di TMK, nanti muncul nggak? Pasti tidak akan muncul. Pasti tidak akan muncul karena mata kuliah itu memang sudah ada di Tuton. Jawabannya begitu teman-teman. TMK loginnya di website mana kak? Sudah saya coba ya, tmk.ut.ac.id. Mohon izin tanya mas, dan saya gagal login terus, apakah harus reset password? Dicoba aja, kalau misalnya gagal login ya teman-teman reset password aja. Nah kebetulan ini sudah ternyata kemarin saya jawab, sekarang bisa belum? Jawabannya adalah sudah. Ya reset aja, atau mungkin ganti, atau mungkin ya aktivasi ulang nggak apa-apa, aktivasi ulang. Kalau semester satunya jadi harus ikut TMK, semester 2-nya ikut bisakah ikut Tuton? Bisa. Jadi kalau semester 1 ikut TMK, semester 2 ikut Tuton, bisa nggak? Ya bisa. Yang penting adalah seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Teman-teman ketika registrasi mata kuliah, jangan lupa di checklist ikut Tuton. Kedua, aktivasi. Kalau mungkin sudah bisa login, ya nggak usah aktivasi. Yang ketiga, mengisi form kesediaan mengikuti Tuton. Itu finalisasi bahwa teman-teman bersedia mengikuti Tuton. Nah, seperti itu teman-teman. Lanjut ke pertanyaan yang berkaitan dengan Tuton lagi. Saya sudah melakukan pengisian form Tuton, tapi setelah sudah tutup, saya melakukan reset back the file, maka saya harus mengisi ulang form Tuton, tapi sudah tutup dan tidak bisa. Gimana ya? Seharusnya nggak apa-apa sih kalau sudah mengisi form, mau direset mau apa. Kalau mengisi form itu sudah masuk ke sistem ya sudah berhasil, itu biasanya nggak masalah. Biasanya, tapi nggak tahu sekarang. Itulah teman-teman, saya tuh kadang ingin berbagi pengalaman berdasarkan info-info yang terbaru di UT tentang perkuliahan ya, tentang perkuliahan mungkin cara mengerjakan ini, menggunakan aplikasinya ini yang berkaitan dengan Tuton. Tetapi ketika saya sudah tidak bisa masuk atau mungkin sudah tidak bisa login ke dalam halaman Tuton, itu saya sedih. Saya tidak bisa memberikan pengalaman yang berdasarkan fakta atau mungkin realita atau mungkin update-update yang terbaru saat ini. Jujur itu sedih. Saya tadi aja nyoba masuk Tuton udah nggak bisa karena sudah tidak aktif lagi. Akun saya sudah tidak aktif lagi dan kalau saya aktivasi sudah tidak bisa lagi. Nggak bisa karena harus dimulai dari registrasi mata kuliah tadi dan sementara saya sudah lulus, sudah nggak bisa registrasi mata kuliah. Bingung kan? Jadi untuk membahas Tuton, untuk membuat konten-konten yang berkaitan dengan UT itu sebenarnya saya sekarang ini sudah terhambat. Satu terhambat, keduanya
info-info yang tentang perkuliahan itu sudah terbatas. Saya mengakses ke sana itu sudah terbatas. Kecuali informasinya yang sifatnya umum ya, yang kita bisa bisa akses bersama-sama, mungkin biaya kuliah atau mungkin pengalaman kuliah di UT itu suka atau sedih, enak atau enggak, atau mungkin apapun itu bisa dari saya, bisa saya sharingkan. Dan saya juga sudah banyak sekali sharing. Tapi seorang lagi kalau masuk ke sistem, mohon maaf teman-teman, saya tidak bisa. Karena itu tadi, karena saya sudah tidak bisa masuk ke dalam sistemnya UT. Berat. Jadi kenapa saya jarang upload? Pertama yaitu tadi, saya takut menginformasikan yang itu aturan lama. Saya takut yang saya berikan kepada teman-teman atau berbagi pengalaman kepada teman-teman itu ternyata sudah berbeda. Jadi nanti kan menjadi miss. Makanya kenapa saya jarang upload, membuat konten itu tadi alasannya. Saya sedikit dilema karena saya tidak bisa masuk ke dalam sistemnya dan tidak bisa memberikan contoh secara langsung. Jadi teman-teman, sekali lagi teman-teman yang melihat video saya sebelumnya, teman-teman coba cek video saya itu diupload kapan, berarti itu berlaku tahun itu ya teman-teman. Apakah berlaku untuk sekarang? Ya, ada yang masih berlaku, ada yang tidak. Maka teman-teman coba selektif. Makanya sering di dalam konten saya itu teman-teman kalau melihat, lihat dari awal sampai akhir. Biasanya akan saya terapkan, saya berikan informasi ini tahun berapa, atau mungkin masa registrasi berapa. Itu biasanya saya kasih informasi. Begitu teman-teman. Sekarang sudah berapa menit? Sudah 36 menit teman-teman. Adakah pertanyaan lagi yang bisa saya jawab? Kak, apa mau tanya apakah TMK itu tetap di website e-learning? Beda. Sudah siap ya di halamannya www.tmk.ut.ac.id ini di sini nih. Saya kasih. Jadi teman-teman, saya tuh belum membuat konten yang berkaitan dengan karir dan tab. Jujur, saya belum membuat konten itu. Mungkin cuma sharing saya sudah melakukan tab, saya sudah lolos karir. Cuma segitu doang, tapi untuk karir itu seperti apa sih? Tab seperti apa sih? Itu belum. Bukan saya tidak bisa memberikan pengalaman itu kepada teman-teman, tapi tab dan karir itu sifatnya adalah ujian akhir teman-teman kuliah. Jadi kalau membuat konten seperti itu atau mungkin diberikan judul cara mudah lulus tab, cara mudah lulus karir, itu rasanya berat dan dilema. Karena itu kan saya lalui di tab itu berbeda mungkin di tab teman-teman. Ketika karir saya dan karir teman-teman itu berbeda. Jadi kalau tab itu sistem ujiannya itu kan namanya tugas akhir program, itu berdasarkan dari setiap mata kuliah kita, setiap prodi kita. Jadi setiap prodi itu berbeda-beda. Kita tidak bisa sharing tab dan karir yaitu tadi karena ada sebuah dilema yang mungkin dari saya sendiri tidak bisa memberikan informasi tentang tab dan karir. Itu teman-teman. Memang saya belum pernah membuat cara mudah mengikuti tab atau mungkin cara mudah mengikuti karir itu belum pernah. Tapi kalau biar lancar ikut tab itu bagaimana seperti manajemen waktu dan sebagainya sudah saya sharingkan semua. Izin bertanya Kak mengenai UAS, kita yang akan memilih ujiannya mau tatap muka, THEUO atau memang bakal dipilih dari sistemnya, dipilih dari sistem dan UT dan berdasarkan mata kuliah. Bukan intinya bukan teman-teman yang memilih, tapi pihak dari aturan-aturan dari UT. Itu jawabannya. Bukan teman-teman yang memilih. Makasih banyak Pak, infonya lengkap banget. Ada emotnya tanda cinta nih.
Aduh, kelihatan nggak ya? Tuh, dari Kak Aplemin. Ya, kalau saya bisa masuk sistem itu sebenarnya saya lebih enjoy untuk memberikan tutorial-tutorial, mungkin cara insert cara itu. Tapi ketika saya tidak bisa masuk, mau coba apa lagi? Bingung teman-teman. Dan makasih banyak Pak, infonya lengkap banget. Terima kasih kembali, semoga bermanfaat. Nah, ini mungkin pertanyaan yang terakhir dan ini penting dan penting banget, yaitu Pak, kalau semester kemarin saya hanya mengikuti sebagian tuton aja hanya sebagian, dan tidak ikut UAS, kacau. Apakah nanti bisa diulang di semester depan? Ya, pertanyaan-pertanyaan dia sadar. Kalau registrasi lagi, apakah bayar lagi? Pertanyaan bagus. Oke, saya jawab. Ini pertanyaan terakhir dan uh, closing dulu. Ini penting banget soalnya. Jadi kalau teman-teman itu tidak ikut, teman-teman ikut tuton dan hanya sebagian dan tidak ikut UAS, apakah nanti registrasi mata kuliah lagi dan apakah membayar lagi? Jawabannya adalah iya. Tuton hanya bantuan belajar yang disediakan oleh UT. Teman-teman mau ikut full atau mungkin teman-teman itu menjadi mahasiswa aktif atau pasif, itu tergantung teman-teman mau aktif atau enggak. Kemudian tidak ikut UAS, pasti mata kuliah itu tidak akan lulus. Karena indikator kelulusan mata kuliah itu didasarkan oleh teman-teman harus ikut UAS dan mendapatkan nilai itu di atas E atau mungkin A, B, C, D. Kalau teman-teman mendapatkan nilai E, maka mata kuliah itu tidak lulus. Nah, walaupun teman-teman ikut UAS dan tidak ikut UAS, intinya mata kuliah itu tidak lulus. Jadi kalau misalnya teman-teman ikut UAS dan mendapatkan nilai E, itu harus registrasi ulang dan membayar lagi. Kalau teman-teman itu tidak ikut UAS, pasti dianggap mata kuliah itu tidak lulus atau mungkin tidak tuntas, maka teman-teman meregistrasikan ulang kembali dan membayar lagi. Bisa ditarik kesimpulan bahwa kalau mata kuliah teman-teman itu tidak lulus atau mendapatkan nilai 0 di halaman di siak.ut.ac.id, itu kan ada transkrip nilai dan itu teman-teman mendapatkan nilai 0, berarti teman-teman itu mata kuliah tidak lulus dan teman-teman harus meregistrasikan ulang kembali di semester depan dan membayar sesuai dengan harga SKS per mata kuliahnya. Kalau mungkin teman-teman itu mata kuliahnya 1 SKS 36.000 dan mata kuliahnya itu ada 3 SKS, berarti 36 kali 3. Apakah membayar buku lagi? Kalau teman-teman sudah mempunyai buku, tidak usah membeli buku dan tidak usah membayar. Nanti ada pilihannya ketika teman-teman registrasi mata kuliah. Nah, teman-teman, saya kira itu sekitar 44%. Ini akan saya genapin menjadi 1 jam. 1 jam. Lama banget. Saya genapin menjadi 40 menit aja, biar tidak lama. Jadi teman-teman, terima kasih teman-teman yang sudah melihat video saya di hari ini, di video primer ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa teman-teman di like, di komen, di share, di subscribe. Dan kembali lagi saya mohon maaf kepada teman-teman subscriber saya kalau mungkin saya tidak aktif lagi untuk membuat konten-konten yang dulu mungkin 1 hari 1 video, dan sekarang ini karena keterbatasan saya untuk mengakses halaman tuton tentang admisi dan sebagainya, ya terpaksa saya membuat konten tentang UT. Itu akan saya lakukan bisa saja 1 minggu sekali atau mungkin 2 minggu sekali, tapi akan saya jawab dengan durasi sangat panjang, dan akan saya buat primer biar nanti ada live chatnya.
Jadi teman-teman kalau ingin bertanya, tanyakan saja di kolom komentar. Nanti kalau misalnya itu pertanyaan teman-teman itu berdasarkan ingin tahu pengalaman saya, atau mungkin berdasarkan pengalaman saya, atau mungkin informasi yang teman-teman itu bingung, tanyakan saja, akan saya jawab menggunakan video dengan durasi yang panjang. Ini 45 menit. Nah, terima kasih teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata ya teman-teman dalam penyampaian di video kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video saya selanjutnya dengan konten-konten, mungkin konten di luar UT. Mungkin masalah ChatGPT bisa buat jawab, enggak Kak? Kak, saya ada tugas video, edit video yang paling mudah, paling bagus pakai apa? Kak, saya ada tugas membuat tugas, mungkin suruh membuat PPT, masih bingung membuat PPT-nya. Pakai Canva makanya juga ribet. Apakah ada yang simple? Nah, mungkin dari sekian-sekian yang saya tanyakan di video ini tadi, itulah yang akan saya bahas di video-video saya selanjutnya. Maka teman-teman tunggu video-video saya selanjutnya. Jangan bosan menonton video saya karena akan update-update video-video yang konten-konten yang sifat di luar UT, yang ini mungkin akan membantu perkuliahan teman-teman. Walaupun saya tidak membahas UT, tapi saya yakin video-video yang akan saya buat nanti pasti akan berguna bagi teman-teman. Karena ini juga berdasarkan pengalaman yang sudah saya lalui selama ini, apa sih yang kita butuhkan ketika kuliah di universitas terbuka. Oke teman-teman, let's go. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.